Rusia dan Eropa saat ini sedang mengadakan pembicaraan tertutup tentang mengakhiri perang di Ukraina tanpa melibatkan Ukraina sendiri. Hari ini 5 Agustus. Bloomberg melaporkan tentang pertemuan rahasia antara perwakilan Rusia dan negara-negara Eropa yang membahas perdamaian. Dan Ukraina tidak hadir di meja perundingan itu. Pada hari yang sama, seperti yang Anda ketahui, Uni Eropa secara resmi menghentikan pemberian perlindungan sementara bagi warga Ukraina yang baru tiba dan wajib militer. Dan di Bandara Leipzig, Jerman, ditemukan sebuah drone dengan bahan peledak tepat di samping pesawat angkut Ukraina. Dan drone itu tidak meledak hanya karena detonatornya sedikit terlepas. Di episode ini, kita akan membahas tentang pertemuan apa yang diadakan oleh orang Eropa dan Rusia, dan mengapa tanpa keikutsertaan Ukraina. Bagaimana Eropa di satu sisi membantu Ukraina secara finansial dan militer, tetapi pada saat yang sama membatasi perlindungan warga Ukraina di Eropa. Dan bagaimana Rusia kembali melakukan provokasi militer di dalam Eropa di tengah negosiasi rahasia dengan orang Eropa. Jadi, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan ke kanal YouTube ini. Silakan cek sekarang juga di bawah video ini apakah Anda sudah berlangganan ke kanal ini. Karena banyak yang menonton episode saya tanpa berlangganan. Ini sangat penting. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi, saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan dari Anda. Jadi, hari ini 5 Agustus. Setelah Kiev dan wilayah Kiev mulai pulih dari serangan dahsyat Rusia, diketahui bahwa orang Eropa dan Rusia sedang membahas bagaimana perang di Ukraina akan berakhir tanpa melibatkan Ukraina. Menurut kantor berita Bloomberg, sehari sebelumnya telah diadakan pertemuan rahasia antara perwakilan Rusia dan Eropa yang membahas negosiasi perdamaian tanpa melibatkan Ukraina. Dan saya akan katakan, pertemuan ini kembali terjadi. Artinya, ini bukan pertemuan pertama. Nanti saya akan jelaskan alasannya. Ketidakhadiran pihak yang secara langsung berperang di wilayahnya sendiri dalam meja perundingan untuk mengakhiri perang itu sendiri adalah fakta yang patut diperhatikan dan menimbulkan banyak pertanyaan besar kepada orang-orang Eropa. Tapi di sini penting untuk langsung menyampaikan satu catatan penting. Kontak diplomatik pendahuluan yang tertutup antara negara-negara secara rutin terjadi dalam konflik yang berkepanjangan. Dan tidak setiap kontak semacam itu secara otomatis berarti adanya semacam persekongkolan. Itu yang disebut diplomasi jalur kedua dan ketiga. Kerahasiaan pertemuan inilah dan fakta bahwa pertemuan itu diketahui melalui bocoran ke media, bukan melalui pernyataan resmi dari salah satu pihak yang terlibat, itu sendiri sudah sangat menunjukkan. Namun, sekali lagi, jangan buru-buru putus asa, saya akan jelaskan alasannya. Seperti yang terungkap, bulan lalu negara-negara Eropa mengadakan satu pertemuan rahasia lagi dengan perwakilan Federasi Rusia mengenai penghentian perang di Ukraina. Menurut Bloomberg, dari pihak Eropa, mantan pejabat tinggi dari Inggris, Prancis, Jerman, dan Rusia ikut serta dalam perundingan ini. Secara khusus, hadir juga mantan penasihat keamanan nasional Inggris, Tim Barrow, mantan sekretaris negara Jerman, Markus Ederer, dan diplomat Prancis berpengalaman, Pierre Vimont. Siapa yang hadir dalam pertemuan ini dari pihak Kremlin, sumber media tidak mengungkapkan. Namun, di sini saya akan mengutip pernyataan dari Bloomberg agar tidak ada kepanikan berlebihan terkait hal ini. Kutipan. Seringkali mantan pejabat dan lembaga think tank terlibat dalam upaya diplomasi informal tanpa melampaui batas-batas pemerintah untuk mempelajari kemungkinan solusi atas masalah internasional yang kompleks. Pertemuan semacam itu biasanya merupakan inisiatif pribadi, tidak memiliki mandat resmi, dan berlangsung dalam format diskusi para ahli. Pertemuan yang disebut sebagai pertemuan jalur kedua atau diplomasi jalur kedua ini bertujuan untuk bertukar ide yang nantinya dapat disampaikan melalui saluran pemerintahan. Perlu saya catat, ini bukan pertama kalinya terungkap adanya perundingan rahasia yang melibatkan para pemimpin Eropa dan perwakilan Rusia. Secara khusus, pada bulan Juli, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengumumkan adanya pertemuan di wilayah negaranya antara perwakilan Jerman dan Federasi Rusia. Menurut Aliyev, topik pertemuan tersebut juga membahas penghentian perang di Ukraina.
Di Kementerian Luar Negeri Ukraina menanggapi informasi ini, menyatakan bahwa pertemuan semacam itu hampir tidak memiliki arti apapun untuk mengakhiri perang. Jadi, tanpa panik, tidak ada hal penting yang terjadi tanpa sepengetahuan Ukraina. Sebenarnya, jika dipikir-pikir, diplomasi jalur kedua atau bahkan ketiga hanyalah pertukaran pendapat biasa. Itu sama saja seperti beberapa mantan pejabat atau bahkan kita sendiri duduk dan berdiskusi tentang hal itu. Bagaimana cara mencapai sebuah keputusan? Jadi, secara hipotetis, mengusulkan beberapa opsi, beberapa ide, mendiskusikannya, menolaknya, mengusulkan sesuatu yang baru, dan sebagainya. Ini seperti klub diskusi, jika Anda mau. Namun, tetap saja ada risiko bahwa informasi dari klub diskusi ini benar-benar akan naik ke tingkat pemerintah resmi. Faktanya, biasanya diplomasi tingkat kedua seperti inilah yang digunakan untuk membahas beberapa opsi penyelesaian masalah yang sensitif atau tidak populer. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, mereka bisa mengatakan bahwa secara resmi, masalah ini bahkan tidak pernah dibahas. Ya, ada yang membahasnya di suatu tempat, tapi secara resmi tidak. Pada saat yang sama, media Jerman hari ini menulis bahwa perang di Ukraina justru membuat angkatan bersenjata Ukraina menjadi penjamin utama keamanan nyata Eropa, menggantikan tentara Amerika Serikat. Katanya, Eropa sebaiknya sepenuhnya beralih bekerja sama dengan angkatan bersenjata Ukraina di tengah mundurnya Amerika Serikat dari kawasan tersebut. Logika dari pernyataan ini sangat jelas. Selama sumber daya militer Amerika terkuras karena perang paralel dengan Iran, sampai-sampai Washington, seperti yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, menolak untuk memasok rudal, jadi bahkan ke Ukraina. Pada kenyataannya, tentara Ukraina tetap menjadi perisai nyata yang berfungsi, yang secara fisik menahan laju Rusia yang liar ke barat selama lebih dari 4 tahun. Meskipun hal ini menciptakan kontradiksi yang jelas dengan fakta adanya perundingan yang berlangsung tanpa keikutsertaan Ukraina, tanpa keikutsertaan negara dan tentara yang sebenarnya menjamin keamanan Eropa saat ini, dengan kekuatan sendiri dan darah sendiri. Berita besar lainnya hari ini adalah keputusan Uni Eropa untuk menghentikan pemberian perlindungan sementara bagi warga Ukraina yang wajib militer yang datang ke Uni Eropa. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pertama-tama, khususnya pria usia wajib militer. Mari kita bahas apa artinya ini dalam praktik. Ini berkaitan dengan kategori pria usia wajib militer, yang sebelumnya, setelah tiba di wilayah negara-negara Uni Eropa, mereka bisa mendapatkan status perlindungan sementara. Artinya, hak legal untuk tinggal di Eropa, bekerja, dan menerima dukungan sosial setara dengan pengungsi lainnya. Sekarang, bagi warga Ukraina usia wajib militer yang baru tiba, jalur ini sudah ditutup. Idenya adalah bahwa pria usia wajib militer harus tetap tinggal di Ukraina dan membela negara, bukan mencari perlindungan di luar negeri. Hal ini secara langsung tertulis dalam keputusan Dewan Eropa. Ini sebenarnya adalah kutipan dari keputusan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa keputusan ini sudah mulai berlaku. Keputusan ini tidak menunggu hingga Maret 2027. Tidak, keputusan itu sudah mulai berlaku sejak dipublikasikan di jurnal resmi Keputusan Dewan Eropa. Dan misalnya, Ceko sudah secara resmi menyatakan bahwa mulai hari ini, sejak 5 Agustus, pria Ukraina harus membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban militer mereka kepada Ukraina. Dengan menggunakan platform Reserve Plus, jika tidak, Ceko tidak akan memberikan perlindungan sementara di Eropa. Sementara itu, Rusia terus mengguncang situasi di Eropa dengan sabotase dan provokasi baru. Pada malam menjelang Rabu 5 Agustus, di Bandara Leipzig-Halle di Jerman, petugas menemukan sebuah benda yang mirip dengan drone yang dimodifikasi dengan bahan peledak, tepat di dekat tempat parkir pesawat angkut Ukraina An-124. Menurut laporan polisi, bahan peledak dan detonator telah dipasang pada drone tersebut. NATO secara resmi mengonfirmasi fakta penemuan perangkat tersebut melalui perwakilan aliansi, dengan menegaskan bahwa alat itu memang membawa bahan peledak beserta detonatornya. Menurut laporan dari media Jerman Bild, tes nitrat menunjukkan hasil positif. Dan di dalam drone ditemukan detonator yang rusak, tampaknya terlepas sebelum sempat berfungsi. Jadi, pada dasarnya, sabotase gagal murni karena alasan teknis, bukan karena berhasil digagalkan tepat waktu. Dihentikan karena drone pada dasarnya sudah sempat mendarat di dekat pesawat.
Oleh karena itu, ada risiko nyata bahwa pesawat angkut Ukraina bisa diledakkan oleh orang Rusia biadab di wilayah Jerman. Hanya karena kebetulan saja detonator itu tidak berfungsi. Karena insiden tersebut, landasan pacu selatan bandara yang merupakan salah satu pusat logistik utama DHL di Eropa, ngomong-ngomong, ditutup sementara. Beberapa pesawat, termasuk pesawat penumpang, terdampak. Harus dialihkan, dan ini bukanlah kasus yang jarang terjadi. Hanya dalam setengah tahun pertama 2026, layanan navigasi udara Jerman mencatat 145 gangguan di bandara-bandara Jerman karena penerbangan drone yang tidak sah, dan dalam sebagian besar kasus, operator drone tersebut tidak berhasil diidentifikasi. Itulah sebabnya di Jerman pada bulan Desember tahun lalu dibuka pusat nasional baru untuk penanggulangan drone, dan mereka membentuk unit polisi khusus dengan lebih dari 130 personel. Namun, seperti yang kita lihat, sejauh ini mereka belum berhasil mengatasi masalah tersebut. Bandara Leipzig selamat dari ledakan bukan karena kerja mereka, melainkan karena kerusakan pada drone itu sendiri dan detonator yang tidak berfungsi. Sekarang bagian yang paling menarik. Ingatkah Anda dulu Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, pernah mengatakan bahwa menurut informasinya, Rusia sedang mempersiapkan serangan drone ke Eropa dengan kedok drone Ukraina. Nah, hari ini media Militarny menulis bahwa drone semacam itu bisa digunakan tidak hanya untuk menyerang Ukraina, tetapi juga untuk sabotase atau provokasi langsung di negara-negara Eropa dengan kedok serangan Ukraina. Dan kemungkinan ini sebenarnya juga telah dikonfirmasi oleh penasihat Presiden Ukraina untuk pengembangan teknologi pertahanan, Sergei Flesh-Bezkresnov. Jadi, risiko skenario penggunaan drone seperti itu untuk provokasi terhadap Eropa yang disamarkan sebagai serangan Ukraina secara langsung diungkapkan oleh orang dari lingkaran terdekat Presiden Ukraina. Reaksi dari berbagai negara NATO terhadap insiden udara semacam itu juga sangat mencolok. Reaksi tersebut sama sekali tidak seragam. Misalnya, Rumania setelah perubahan dalam undang-undang mulai jauh lebih aktif menembak jatuh drone musuh. Sedangkan tindakan Polandia, negara kunci di sayap timur NATO, menimbulkan pertanyaan karena kurang tegas. Misalnya, saya ingatkan, Rumania selama 3 malam berturut-turut menembak jatuh drone Rusia. Dan setelah itu, drone tersebut berhenti masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Polandia baru-baru ini hanya mengamati bagaimana rudal Rusia KH-101 masuk sejauh 70 km ke dalam wilayah Polandia dan jatuh di ladang. Meskipun tahun ini, sekutu-sekutu Eropa secara umum menilai ancaman dari Rusia yang liar ini jauh lebih serius dan lebih aktif mempersiapkan diri untuk kemungkinan konfrontasi dibandingkan sebelumnya. Namun, seperti yang kita lihat, Rusia terus di satu sisi mencoba mencari dengan siapa mereka bisa bernegosiasi di Eropa, melalui siapa mereka bisa menebar kekacauan, bagaimana mereka tetap bisa mendorong narasi mereka sendiri di Eropa, dan di sisi lain, mereka melakukan provokasi yang jelas di dalam Eropa. Lalu, apa yang dilakukan Eropa? Benar, mereka membatasi kemungkinan mendapatkan status pelindungan sementara bagi pria Ukraina. Kita hanya mencatat ini sebagai fakta. Saya akan berhenti sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like pada video ini. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.